gue mah bingung nggak nongol. Lagi nukarin. Astagfirullahaladzim. Lagi ngambil di ATM yuk. Obat asam urat udah diminum belum? Kemarin 2 udah, malam udah. Iya udah enakan. Mas Dik. Masya Allah. Mas Dik. Gue sekarang terima pengobatan tradisional Oma. Dia manggil Mas Dik dulu. Mas Dik mau ngapain? Mau pakai uang Firman? aku. Firman mana? Udah belum? Allah ya Karim. Di dompet Ade banyak banget, astagfirullahaladzim. Wah banyak berarti bos ini dong. Allah ya Karim. Kesannya kayak aduh, heran deh gue deh. Gak paham lagi gue. Kesannya gimana sayang? Kesannya kayak nggak ada duit gitu. Iya. Ya itu soalnya itu kesan yang kamu bangun tiap hari. Itu jadi ke bawah ya Oma. Ya kan wajar perempuan begitu. Kalau cowok begitu baru nggak boleh. Ini aja perempuan lo. Iya lo. Cowok begitu nggak boleh, kemana-mana nggak punya duit cowok nggak boleh. Kalau cewek, ya kalau ke gue boleh. Iya. Mana Dik mau minta tolong sama Dik. Jem gope dong Bu. Ya. Iya. Gak ada. Itu kemarin terjadi kehilangan kameramen, kehilangan sendal Bu. Si Om kan aku suka si Pade ini kalau kamera itu dia selalu aktif. Bagus, Bu. hidup gitu. Dia semangat. Kasian Jess. Terus dia laporan kemarin Pade pulang sholat Jumat begini kakinya sebelah itu sendalnya hilang. Aku mau beliin. Kasian Jess dia ya Allah. Karena Pak De termasuk geng kita. Bener. Iya. Belum Oma, belum. Oh belum masuk? Oh masih ada tahap Belum lagi terlalu ceria, belum. Oh iya. Nanti ada tahapannya. Mana ada gak sih duitnya? Udah, ntar aja udah. Deh. Bu lihat tuh Bu. Pas Lihat. Jessica datang lagi. No Sarah no, baru nyampe Sarah. Ya Allah. Ya Emang gak ada, Allah. emang gak ada kali yuk. Sembarangan. Iya bener emang gak ada. Biarin. Mana coba? Kita mah kalau kaya nggak usah ngomong-ngomong, diem aja. Iya. Ini paling kesian Firman nih, Firman cuma ngebantuin lu yuk, jangan disebut Firmannya. Tahu lu. Dia ngambil di mana? Dia marah lagi. Dia nanya lagi. Ini udah cepetan yuk. Oh nungguin driver gue pintu kunci mobil dikunci. Om, ini kan jalanan jauh ya. Ini buat Firman 200, Om 300 aja deh. Ya. Pakai foto. Wede, keren. Beli ya, jangan dikejar hilang. Kalau gue jadi laki dikasih uang 500 sama cewek gue mah nggak mau. Bersyukur jadi manusia, tau nggak? Beda, ini mah kan orang tua, kalau lu kan kekasih, beda. Lo? Kadang-kadang nggak ada kata-kata nih si Mika. Ada tadi hura-hura katanya kurang bagus. Coba dong lihat dulu, kesian dia udah bikin kata-kata hari ini. Enggak, hura-hura saya. Mumpung ada Bu Jess, biar dilihat. Biar naik dia jadi kameramen. Mana kata-katanya? Miki. Wah. Mana? Galaksi. Mengelus dada terbawa arus. Ayo yang muda-muda goyang terus. Kurang Miki. Kurang. Apa itu? Kurang. Suruh goyang, lo bikin gak capek, suruh goyang. Gila kali lo. Kita suruh yang muda. Kemarin yang cabut-cabut aja lo. Lah, gue ada lu yang kemana? Lu cabut. Gue. Oh lu tanya sama bapak lu dong ceritanya. Lu kemana tiba-tiba? Ngapain ini? Ngapain lagi Bu? Oh dia judul. Oh iya judul. Judul dia biar dia duduk deh yuk. Judul hari ini. Judulnya adalah Setia Menemani. Oh tuh baby mama. Iya. Temani mama ya. Apa? Mama. Papa temani mama. Mama. Maaf, mulut mama bau kabel optik. Terima kasih. Kalau kalian kan tiap hari tampil di Brownies, itu keluarga pada nonton nggak? Iya, mereka seneng apa lebih malu? Malu. Ya udah iya. Lebih malu. Ya udah oke. Bentar. Berarti kalau malu nggak mau lagi dong? Oh masih mau, iya. Sekarang ini kita kedatangan. Emang iya Wen dia bawa kabel optik. Gue jadi kepikiran deh. Ya, banyak tanahnya, aduh. Kita kedatangan orang tua yang setia menemani putri kembarnya. Ya siapa sih? Aku punya tayangannya dulu. Ini dia. Dan langsung saja kita panggil. Ini dia Sabila dan Nabila bersama Ibu Dewi dan Bapak Saiful.
dalamnya. Halo. Ini mau gendong sama Migun. Apa? Waduh, sini. Oke. Maaf Kalau ya, ini siapa ini namanya? Nabila. Nabila. Iya. Mereka lebih senang jalan-jalan ya. Aduh. Maaf ya, nggak bisa. Apa dong? Ini Nabila, yang ini Sabila. Gendongnya sama Ruben. Nabila. Apa sayang sama aku? Iya. Pengen jalan-jalan. Apa sayang? Oh iya. Iya. Oke. Nah, kalau Sabila sama Nabila, Ibu mungkin bisa bantu kami ceritakan sebenarnya mereka itu terkena sindrom apa? Sebentar, sayang. Seperti apa? Sindrom apa ini, Ibu? Ini mereka itu namanya Shackle Syndrome. Sini mau Migun. Shackle Apa sayang? Syndrome. Coba sama Mami. Shackle Syndrome seperti apa itu saya juga belum tahu ya. Seperti apa itu. Cuman saya tahu ini mereka ini kelainan genetik. Jadi ini termasuk langka kalau kata dokter. Iya, di Indonesia cuman ada 9. Oh, udah 9. Jadi sebenarnya mereka berdua ini usianya berapa, Bu? Sekarang mereka 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Umurnya 7 Nabila tahun. dan Nabila. Iya, kembar. Kembar. Jadi ibu ini ada punya berapa anak? Baru mereka. Baru mereka. Baru mereka. Nah, Ibu, kalau Sabila sama Nabila ini memang Ibu sudah tahu dari kandungan atau memang pas lahir? Kita tahunya pas lahir sih. Pas lahir. Memang tidak ada pengecekan sebelumnya? Waktu di USG sih Normal. normal, man. Mereka itu ketahuannya itu 1. Oh, Nggak banyak ketahuannya kok, sayang. 1. Iya. Kayak gini ketahuannya tuh Jadi ibu nggak tahu pada waktu itu kalau kembar. Iya. Oh iya. Mereka kan lahirnya juga prematur. Iya. Usia? 8 bulan. Dengan berat badan pas lahir 800 gram. Oh, 800 gram. Iya. Makanya pas tadi ada di tayangan Iya, kecil banget. kecil ya, Bu ya. Itu sebesar botol air mineral. Air mineral. Tapi katanya pertumbuhan mereka ini seperti ya memang dari 8 bulan kan lahirnya kan? Iya. Usia Jadi 8 agak terlambat gitu. Sayang, Iya, ini emang suka tantrum. Adek bawaannya itu tantrum, emang gitu. Iya. Oh, tapi dia tenaganya cukup kuat ya, Bu Iya, ya. kuat. Usia 7 tahun soalnya. Iya. Oke. Nah, Bu, tapi kalau kita lihat lagi nih dari mereka, sebenarnya apa yang dilakukan sekarang ini mungkin masih terus ke dokter? Kita fisioterapi sih untuk mereka biar ada. Mereka harus fisioterapi, belajar jalan. Belajar jalan. Harusnya kan 3 fisioterapi. Fisioterapi, terapi wicara, sama okupasi terapi. Ya. Cuman karena kita kan nggak di cover BPJS ya, kita bagusnya. Karena di rumah sakit nggak ada. Karena ini termasuk penyakit langka gitu ya, Bu ya. Nah, ibu ini tinggal di daerah mana, Bu? Saya di Garut. Oh, di Di Garut. Garut. Iya, saya dari Garut. Oke. Nah, berarti kalau pengobatan di sana di rumah sakit besar juga ada. Paling kalau di rumah sakit itu hanya dikasih lampu inframerah aja, disinar. Iya, jadi nggak di rumah sakit nggak ada. Kita ini aja ada tempat fisioterapi di Garut. Oke. Bu, ini kan alhamdulillah semenjak ibu pernah diundang di tempatnya Mbak Sarah Wijayanto, akhirnya publik lebih mengenal dan ibu jadi bisa menyampaikan penyakit yang diderita oleh anak ibu yang cukup unik. Apakah ada respon dari rumah sakit tertentu gitu melihat kondisi anak-anak, Bu? Dari rumah sakit belum ada sih ya, belum ada yang ini. Oke. Dari rumah sakit. Oke. Nah, Bu, pada saat Ibu mengetahui atau pertama kali ketika Ibu tahu si kembar Sabila dan juga Nabila ini terkena Shackle Syndrome, Itu usia mereka 3 tahun. 3 tahun. Iya. Waktu kita berobat ke Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin, baru ketahuan mereka itu Shackle Syndrome. Emang waktu usia 1 tahun tidak ada? Baru taunya itu mikrosefalus. Ini apa? Kepala kecil. Kepala kecil. Iya, kepalanya kecil. Akhirnya mulai terdeteksi secara detail itu pada saat usia 3 tahun. Itu juga karena kita pernah galang donasi. Jadi kita periksa ke Bandung. Oke. Tapi sespesial apa sih Bu perawatan untuk Sabila dan Nabila? Treatmentnya khusus atau mungkin di rumah kesehariannya? Kalau di rumah sih Sari kayak belajar jalan, kayak gitu sih. Paling main-main, kita ngobrol sama anak-anak Di sehari-hari. rumah juga banyak yang punya anak kecil juga ya, Bu ya? Iya, alhamdulillahnya anak-anak tetangga juga sering main ke rumah, Sering main ke rumah. ngajak main. Oke. Tapi dia menyimak ya? Iya, dia mengerti. Kalau kakak intelektualnya itu lebih baik daripada adik. Adanya memang tantrum. Iya, ini kembar tapi sifatnya Berbeda. beda sekali. Oke.
Bu, tapi bagaimana caranya menjaga untuk aktivitas? Bapak bekerja, terus ibu di rumah sendiri? Iya, bertiga sama anak-anak. Bertiga sama anak-anak. Oke, anak berarti baru ini ya? Iya, baru mereka Oke. aja. Nah, meski terkena cycle syndrome, Ibu Dewi dan Pak Saiful tetap setia mengajari Sabila dan juga Nabila untuk jalan. Aku punya tayangannya ini. Nah, Dia bisa merespon, dia ngeliat gambarnya di video. iya. Dia bisa ngerespon, wah udah selesai ya. Tapi gimana sih Bu untuk perkembangan Sabila dan Nabila untuk kedepannya supaya dia bisa berjalan normal ya pasti ya? Iya, kata dokter bisa. Insya Allah. Bisa ya? Kalau Nabila itu sebenarnya cuman ada masalahnya itu di kakinya. Itu Oh kan ya? kakinya kayak gini, itu tuh. Di masalah di Kelihatan. kakinya? Ah, maaf ya Kak. It's okay, it's okay. Tapi, Sini, Mami Kun. tapi kalau dari Nabila sendiri berarti dia berbeda sama Sabila. Secara karakter dia berbeda. Beda, jauh. Bedanya berapa menit proses lahir kemarin? 5 menit. 5 menit. Iya, 5 menit. Nah, Oke. Nabila ini kalau kata dokter kalau kakinya benar-benar napak dia itu udah bisa jalan. Bisa jalan. Kalau dia udah benar-benar napak. Cuman Bu, tapi apa? cenderung ringan ya Bu ya? Berapa kilo ini Bu? 8,5 kilo. 8,5. 8,5. Sayang. 8,5. Oh, maunya mau Om Ruben. Oh iya. Oke. Sama aku di sini. Dia nggak mau sama Om Badut ya. Oke. Tapi berarti mereka keseharian hampir tidak pernah menggunakan alas kaki, Bu. Enggak. Kita sekalian ini aja sih apa sih? Karena di rumah terus kali ya Bu ya. Paling kita ke rumah neneknya kayak gitu sih. Oh, mainnya dia ke rumah nenek. Iya. Gitu ya. Oke. Jauh-jauh. Dan sekarang ini semenjak viral nih Bu ya, banyak yang kenal, banyak yang nonton, banyak yang lihat. Apa perubahan apa dari mereka? Dari Nabila Sabila. Iya. Adakah memang penawaran untuk pengobatan? Kalau penawaran gitu nggak ada, belum ada, belum. Tapi memang butuh ekstra sabar ya Pak ya. Iya. Itu lihat adiknya lagi tantrum, bapaknya udah siap ini deh udah. Iya. Untungnya kakaknya ini mengalah gitu, mengerti. Kalau adanya lagi ini. Lebih ngerti gitu ya. Iya. Ada tuh gini di rumah juga dia marah-marah. Bukan buah ya? Iya. Oh, dia suka makan buah? Iya. Oh iya. Ini apa aja sih sebenarnya makan gitu bisa, tapi mereka lebih suka kayak jeruk, pepaya. Oke. Ada tuh tiap waktu. Ada buah coba, Ada buah. jeruk mau? Siapa mau jeruk? Hari-hari tuh keseringan tantrum. Siapa mau jeruk? Mau jeruk? Mau jeruk? Coba itu apa itu? Ini apa ini coba lihat. Nggak boleh saya. Nabila, Liatin Ruben aja. Mau jeruk? mau nggak coba? Sini sayang. Adek mau Awas jeruk. kakinya. No. Nih. Kakak makan jeruk gak, Dek? Om, apa sayang? Ini mau jeruk? Mau jeruk Nggak sini? boleh sayangku, nggak boleh. Tapi boleh dia jeruk? Boleh. Oh boleh, oke. Di ini aja potong kecil-kecil. Oh, potong kecil. Pocong kecil. Katanya ini Bu Dewi sempat dipandang sebelah mata sama orang-orang. Iya kan? Karena mereka karena punya anak spesial. Iya Bismillahirrahmanirrahim. sih, kadang-kadang kan anak seperti ini itu suka dipandang sebelah mata kan. Kayak itu kan saya pernah dibilang orang gila. Iya itu pernah. Karena melahirkan anak yang tidak. Bukan, saya kan pergi ke pasar sama adek gitu kalau nggak salah. Ada ibu-ibu itu dari kejauhan nyamperin. Bu, saya kira ibu itu orang gila yang bawa boneka. Kenapa Bu? Iya, saya kira itu ini tuh boneka. Saya bilang aja ini bukan Bu, ini anak saya. Terus ibu itu bilang, iya saya kira itu ibu orang gila yang kehilangan anaknya. Jadi jalan-jalan sambil bawa boneka. Dia ada giginya nggak sih Bu? Ada, Iya, enak kan? Enak. itu baru tumbuh. Ya udah Nabila makan. Ada mau Nabila jeruk. yang makan. Ada mau jeruk. Oke. Ternyata Sabila dan Nabila ini juga suka mainan yang mengeluarkan suara atau musik. Iya. Karena apa? Dia nggak reaksi. Karena mungkin ini ya, karena mereka berdua itu harus pakai alat bantu dengar. Yang memang sekarang belum dia gunakan. Belum. Oh, karena posisi kupingnya. Iya. Heeh. Cuma Dia nggak cabut, mau, dilepas iya lagi. dilepas lagi. Mungkin nggak nyaman kayaknya ya. Harus cari yang ternyaman sih sebenarnya. Ada sih yang bisa ditanam itu yang harus operasi. Oh. Kasihan kalau disuruh operasi lagi Iya. sebenarnya ya. Makanya aku kita fokusinnya aja untuk sekarang fisioterapi aja sih ya. Iya. Fisioterapi insya Allah ya, mudah-mudahan Iya. Lagi? ada Karena bagi saya kalau mereka jalan bisa berjalan, insya Allah mereka mandiri nantinya. kapan di saat ibu sendiri Kotor-kotor ini lagi aja. tidak menangis di depan mereka. Sampai kapan ya?
Saya Entah ketika mereka melihat di saat mereka lagi tidur atau ketika ibu sholat. ya paling ketika saya sholat kadang suka nangis ya. Apa yang ibu suka sampaikan? Apa ya? Bukan mengeluh tapi ingin menyampaikan apa yang lagi ibu rasakan gitu ya. Saya malu untuk ngeluh terus gitu sama Allah. Ya. Kayak dulu kan sempat down juga ya. Kayak ngeluh kenapa anak saya begini, kenapa anak saya beda gitu dari orang lain. Gitu. Saya pernah seperti itu down. Cuman kembali lagi ke mereka, saya lihat lagi mereka. Saya nggak boleh sampai sakit gitu. Ada mereka yang harus saya jaga itu sih. Mereka yang membuat saya kuat. Justru malah sekarang ini terbalik, mereka yang menjadi penyemangat ibu dan Iya. bapak. Ya, oke. Justru karena mereka gitu, kita berdua itu jadi kuat. Bisa bertahan sampai sekarang. Ya, berarti ibu total anak ada berapa? Baru mereka. 2 ya? Dua. Mereka ya. Dan sekarang kita ada hadiah untuk Nabila dan juga Sabila. Coba hadiahnya apa? Aku punya hadiah loh. Aku punya hadiah. Coba mana hadiahnya? Ya, mudah-mudahan mereka bisa suka. Iya sayang. Ini, wow. Apa itu? Om Igun bawa apa itu? Yes. Ada hadiah. Oke, duduk diam di sini. Nah, ini dia. Wow. Wow. Hadiah buka ya. Ini apa tadi buka? 2, 3. Oh my god. Lucu banget loh. Oh, ini bisa bunyi loh. Bisa bunyi ya, coba ya. Ini gimana sih? Mana ini bunyinya? Gimana sih? Yes. Oke. Oh iya dia suka. Nggak boleh. Ini goyang. Gini. Ada. Iya. Maaf ya kak. Gak apa-apa. Nggak boleh. Nah. Ini ngerasain ya, jadi ibu. Nah. Migun. Ade. Ya. Bisa ngomong kan? Bisa. Ngomong iya, kita bisa suara di situ. Bisa. Yang rekam suara kita. Om Ruben, iklan yuk. Iya. Ade. Jangan. Om Ruben, iklan yuk. Om Ruben iklan yuk. Nah. Nggak boleh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Hey.